Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Luki Rona Pradoko, SEFM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3 mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi bersaing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hoirudin dengan NIM 43122010241. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materinya. Baik, hubungan dua arah antara teknologi informasi dengan organisasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada sekaligus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Interaksi antara teknologi informasi dengan organisasi begitu rumit dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk diantaranya struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Di sini definisi secara teknikal, organisasi adalah struktur sosial yang stabil dan formal. Struktur tersebut menggunakan sumber daya dari lingkungannya, serta mengolah sumber daya tersebut menjadi produk keluaran atau output. Sedangkan definisi secara behavioral yaitu sekumpulan hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang terbentuk secara seimbang dalam kurun waktu tertentu melalui konflik dan penyelesaian konflik. Baik, selanjutnya ciri-ciri organisasi. Yang pertama ada rutinitas dan proses bisnis. Organisasi yang berhasil bertahan sepanjang waktu adalah karena mereka sangat efisien, menghasilkan sejumlah barang dan jasa melalui rutinitas baku. Rutinitas baku tersebut kemudian dituliskan ke dalam serangkaian aturan detail, prosedur, dan praktik yang disebut sebagai prosedur operasi baku atau SOP. Kemudian yang kedua ada politik organisasi. Yaitu hambatan secara politik adalah kesulitan paling besar dalam membawa perubahan dalam organisasi, terutama dalam pengembangan sistem informasi baru. Dan yang ketiga ada budaya organisasi yang mencakup serangkaian asumsi dasar tentang apa produk yang harus dihasilkan organisasi, bagaimana dan di mana produk tersebut harus dihasilkan, serta untuk siapa produk tersebut dihasilkan. Kemudian yang keempat ada lingkungan organisasi. Organisasi bergantung pada lingkungannya untuk memperoleh sumber daya dan untuk memasarkan barang dan jasa. Dan yang terakhir ada struktur organisasi. Salah satu hal penting yang membedakan organisasi adalah struktur atau bentuknya. Kemudian bagaimana sih dampak sistem informasi bagi organisasi? Yang pertama ada dampak ekonomi. Teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung atau bergantung pada kondisi tertentu. Teknologi sistem informasi dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Selanjutnya yang kedua ada dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Yang pertama, teknologi informasi meratakan organisasi. Para manajer menerima informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, lebih cepat dalam mengambil keputusan. Maka jumlah manajer yang diperlukan sedikit, biaya manajemen semakin menurun, sementara persentase pendapatan atas organisasi jadi lebih efisien. Kemudian organisasi pasca industri. Teori post-industrial mendukung gagasan bahwa teknologi informasi seharusnya meratakan hierarki. Bentuk organisasi semakin merata karena pekerja profesional cenderung dapat mengelola dirinya sendiri dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih terdistribusi sebagai akibat pengetahuan dan informasi yang semakin menyebar seluruh perusahaan. Kemudian yang ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Penelitian mengenai penolakan organisasi terhadap inovasi itu terdapat 4 faktor penting. Yang pertama ada sifat dari inovasi teknologi tersebut, kemudian struktur organisasi, budaya orang-orang di dalam organisasi, serta pekerjaan-pekerjaan yang terkena dampak dari inovasi. Kemudian yang keempat ada internet dan organisasi. Internet memiliki dampak yang penting pada hubungan antara banyak perusahaan dengan organisasi eksternal dan bahkan terhadap proses bisnis di dalam perusahaan. Internet dapat meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan,
distribusi informasi, dan pengetahuan bagi organisasi. Internet menekan biaya transaksi dan biaya agen yang dihadapi oleh banyak organisasi. Organisasi bisnis secara cepat menata ulang proses bisnis, utamanya berdasarkan teknologi internet, dan menjadikan teknologi ini komponen penting dari infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, implikasi dari peresmian dan penggunaan sistem informasi, terutama organisasi dalam melakukan perubahan suatu sistem baru, itu dengan organisasi tersebut fungsi, kemudian struktur organisasi seperti grafis, spesialisasi, identitas, dan proses bisnis, kemudian budaya dan politik bisnis, kemudian bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan, kemudian kepentingan kelompok utama yang terpengaruh oleh kehadiran sistem serta pekerjaan yang akan menggunakan sistem tersebut, dan jenis pekerjaan, usaha dan bisnis yang akan dilakukan oleh sistem informasi tersebut. Baik, selanjutnya menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama ada model kekuatan kompetitif Porter. Model ini memberikan pandangan umum tentang perusahaan, para pesaingnya, dan lingkungan perusahaan. Model Porter menjelaskan tentang pentingnya lingkungan perusahaan dan ketergantungan perusahaan terhadap lingkungannya. Model ini mengungkapkan 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama, pesaing tradisional. Semua perusahaan akan membagi dua, pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara-cara baru dan lebih efisien untuk menghasilkan dan memperkenalkan produk dan layanan baru, dan berusaha menarik para konsumen dengan mengembangkan minat mereka dan mengenakan biaya pengalihan kepada konsumen mereka. Selanjutnya yang kedua, pendatang pasar baru. Dalam ekonomi yang bebas dengan tenaga kerja dan sumber daya keuangan yang selalu bergerak, perusahaan baru selalu memasuki sebuah pasar. Di beberapa industri terdapat hambatan masuknya sangat rendah, sedangkan di industri lain hambatan masuknya cukup sulit. Misalnya cukup mudah untuk memulai sebuah bisnis bisa atau bisnis retail kecil lainnya, tetapi akan sangat mahal dan sangat sulit untuk memasuki sebuah bisnis chip komputer yang memerlukan modal yang sangat besar dan membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi terhadap bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, pengganti produk dan layanan. Di hampir setiap industri selalu terdapat pengganti yang dapat digunakan oleh konsumen. Apabila harga dari produk tersebut terlalu tinggi, teknologi yang baru selalu dapat membuat pengganti yang baru setiap saat. Selanjutnya yang keempat ada konsumen. Perusahaan yang menguntungkan akan tergantung pada berapa besar ukurannya dan kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan konsumen tersebut dan membuatkan harga yang tinggi. Kekuatan dari konsumen akan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan para pesaingnya untuk bersaing pada harga di pasar yang transparan, di mana hanya terdapat sedikit diferensiasi produk dan semua harga dapat diketahui secara instan seperti di internet. Kemudian yang kelima ada pemasok. Kekuatan pasar dari pemasok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keuntungan perusahaan, terutama pada saat perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok. Semakin banyak pemasok yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin besar kendali yang dapat dilakukan terhadap pemasok dalam hal harga, kualitas, dan jadwal pengiriman. Selanjutnya, strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Yang pertama, kepemimpinan biaya rendah. Menggunakan sistem informasi untuk membuat produk dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pesaing dengan peningkatan kualitas dan pelayanan. Misalnya ini Walmart. Kemudian yang kedua ada diferensiasi produk. Menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan mengadakan produk dan jasa baru. Contohnya seperti Google, Apple. Kemudian ada fokus pada peluang pasar. Ini menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan strategi yang fokus pada peluang pasar spesialisasi. Ini contohnya seperti Hilton Hotel. Dan yang terakhir itu ada kedekatan pelanggan dan pemasok. Di sini menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan hubungan kuat dan kesetiaan pelanggan dan pemasok. Contohnya seperti Amazon. Kemudian selanjutnya dampak internet pada daya saing dan struktur industri. Yang pertama ada produk atau jasa pengganti. Ini muncul cara baru guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua daya tawar pelanggan.
ketersediaan harga dan informasi produk, menawarkan harga kepada pelanggan. Seperti itu. Kemudian daya tawar pemasok. Ini pembelian lewat internet meningkat, pengurangan halangan masuk penawaran, pengurangan distributor, dan perantara antara pemasok dan pelanggan. Kemudian ancaman pendatang baru. Halangan pesaing untuk masuk pasar seperti tenaga, aset risiko penjualan, menggerakkan proses bisnis, memudahkan akses ke pelanggan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.